Jadi di sini ada list kosong, nanti isi cuma ada tanda kurung, nah tidak ada isinya. Untuk yang di bawahnya ini list yang memiliki satu item. Jadi isinya cuma SI ini. Oke, teman-teman bisa langsung praktekkan. Nah, di setiap list ini nanti dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini teman-teman kemarin udah belajar tipe-tipe data ya. Nah, ini tipe data apa yang SI, matematika, fisika, biologi itu? Salah satu tipe data apa? Oke. Untuk ngeceknya gini. Teman-teman bisa kan untuk ngecek tipe datanya nanti? Gimana? Udah ya? Jadi list ini untuk memisahkan, untuk mengetahui itu list atau bukan, kita menggunakan tanda kurung siku. Kemudian untuk banyak item kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti itu. Gimana teman-teman yang di rumah? Paham? Oke. Sudah ya? Nah, kalau list ini kita dapat mengisi itemnya itu apa aja, kayak string, integer, float, double, boolean, object, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan berbeda-beda nih, kita bisa mengisi apa aja. Nah, sedangkan array, nah ini bedanya di sini. Nah, kalau array itu hanya satu item saja, satu tipe data aja, gitu. Nggak boleh beda-beda seperti ini. Jadi kalau integer, dia integer semua gitu. Kalau ini kan unik, dia bisa kombinasi dari string, integer, float, double, sedangkan array tidak seperti itu. Kemudian perbedaannya lagi ada di deklarasi. Kalau array harus dideklarasikan. Di sini ada yang udah paham deklarasi maksudnya gimana? Yang di rumah udah paham belum deklarasi gimana? Deklarasi itu kayak ini dinyatakan gitu loh. Kayak ini loh array gitu. Misalnya kalau kemarin kan A sama dengan INT 2. Nah, INT sih. Oh. Oke, jadi kalau array itu harus dideklarasikan. Nah, kita harus import library-nya dulu, yaitu NumPy atau array itu sendiri. Nah, kalau array itu harus dideklarasikan seperti ini. Fungsiku ya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah tipenya array. Sedangkan yang ini, nah ini adalah tipenya list. Gitu. Udah sedikit tahu perbedaannya array sama list? Kalau list itu tidak perlu kita deklarasikan dan memiliki di dalam itemnya itu boleh string, integer, float, double, boolean dan lainnya. Nah, sedangkan di array itu hanya satu tipe data aja kayak gitu. Paham ya? Yang di rumah gimana? Sri Bahari udah paham ya perbedaan list sama array? Insya Allah paham, Kak. Oke. Yang di sini paham ya?
Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan udah ada tadi 4 tipe jenis, ada string, integer, boolean, dan float. Kemudian, nah untuk mengambil nilai dari list, kita harus tahu nih indeksnya. Indeks itu dimulai dari 0 biasanya. Kalau di Python, indeks dimulai dari 0. List sama seperti array, list juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya gitu. Oke, di sini warna ini apa? Untuk ini di sini. Apa? Warna itu variabel ya. Dan yang di dalamnya ini adalah item-itemnya. Nah, untuk bagaimana cara kita mengaksesnya itu kita menggunakan indeks. Nah, indeks ini dimulai dari 0, bukan dari 1 gitu. Paham nggak? Ini kan variabel warna ini memiliki isi atau item yang 3 item, yaitu merah, hijau, kuning. Nah, indeksnya ini dimulai dari 0, 1, 2. Ngerti ya? Nah, untuk nomor indeks ini kita butuhkan untuk mengambil isi item. Nah, yang dibutuhkan untuk mengambil isi item yaitu nomor indeks yang kita mulai dari 0 tadi. Coba teman-teman ketikkan yang ini. Buah, variabel buah, kemudian itemnya ada apel, anggur, mangga, jeruk. Yang kemarin dapat tugas dari Pak Iwan ya? Yang ring. Teman-teman bisa buka di GC juga untuk biar nggak terlalu lama ngetik. Oke. Di sini dia akan menampilkan apa ini? Kalau kita panggil dengan print dalam kurung buah, kemudian kurung siku 2. Mangga, Kak. Oke, di sini kita bisa hitung ya. Dari apel ini indeksnya yaitu 0, kemudian anggur 1, dan kemudian mangga 2 gitu. Paham ya sampai sini? Masih mudah kok. Oke, dia akan menampilkan mangga. Dia akan menampilkan mangga. Udah paham ya untuk cara mengambil item dalam list? Kita pakai print, kemudian variabelnya, kemudian dalam kurung lagi, dalam kurung siku. Nah, indeks yang mana nih yang mau kita ambil? Mau 3 kah, mau 2 atau 1 gitu ya. Nah, untuk mengganti nilai list nih. Maksudnya di sini nilai list yaitu item yang di dalam ini ya. Kita bisa mengganti itemnya dengan menggunakan sintaks seperti berikut ini. Jadi yang kita ganti ini yaitu indeks keberapa nih? Indeks kedua.
Oke, indeks kedua. Jadi Yang mangga. oke, yang mangga kita ganti dengan kelapa gitu ya. Oke, kita buat lagi. Gimana udah? Sampai sini paham ya? Untuk mengganti nilai list, kemudian mengambil nilai list tadi masih cukup mudah ya? Gimana udah yang di lab? Yang di lab udah? Udah semua? Kayak udah ngerti ya untuk mengganti nilai list, kemudian mengambil nilai list gitu. Masih sederhana sih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan item list. Terdapat 3 metode atau fungsi yang bisa kita gunakan untuk menambahkan isi atau item ke list gitu. Yang pertama ada prepend, kemudian ada append, dan ada insert. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan append. Nih, teman-teman bisa langsung ketikan. Atau teman-teman biar agak cepet dikit. Di classroom-nya ada kan bahan-bahan praktikum gitu ya. Nah, itu tinggal di copy aja. Ya udah deh. Nah, di sini. Oke, di sini teman-teman bisa langsung di copy aja. Yang di rumah ada yang error nggak? Atau udah bisa semua? Yang di rumah? Masih aman, Kak. Oke, masih aman ya. Teman-teman di rumah kalau mau tanya jangan di kolom chat ya, karena tidak bisa melihat kolom chat. Kita fokus juga di ruangan. Langsung aja hidupin on mic gitu. Oke, masih aman ya untuk menambahkan ini list. Kenapa ke toilet terus itu? Oke, coba kita ketikkan ya.
Nah, di sini apa hasilnya? Outputnya apa? Mungkin teman-teman bisa simpulkan di sini. Kalau kita menggunakan perintah append ini, kita akan menambahkan satu item yang kita akan tambahkan di sini. Nah, itu ditambahkan di paling belakang, di terakhir gitu ya. Di bagian paling akhir. Jadi ada apel, anggur, mangga, jeruk, kemudian ada manggis. Seperti itu. Masih cukup simpel. Nah, kemudian ada prevent. Nah, untuk prevent ini biasanya dia akan menghasilkan teman-teman tinggal di kopas aja di sini langsung. Oh ya. Apa error? Ada yang error? Error semua ya? Teman-teman coba input. Oke teman-teman, coba buat list yang baru, jangan list yang ini lagi. Jangan list yang buah ini. List yang lain seperti itu. Kita lihat di sini. Waduh. Nanti dia akan ditambahkan di awal list gitu ya. Kalau ini kan untuk append ini kan dia menambahkan akhir di akhir list gitu ya. Kemudian untuk yang prevent ini dia menambahkan di awal list. Ada yang udah bisa? Dan saya error, Kak. Error semua ya? Gimana yang di sini ada yang udah bisa? Belum. Coba ini sintaknya dianalisis dulu dia menggunakan prevent atau prepend. Ini salah atau bener yang ini? Yang bener? Prepend bener nggak di situ? Error. Oke, kita cari solusinya. Coba.
Gimana yang di rumah udah bisa? Atau masih Tetap error? error, Kak. Error, Kak. Tetap error ya. Ini coba kita cari ya. Oke. Fine. Oke. Bener ya perintahnya. Coba kita buat yang ini. This object is not up. Ada yang pakai collapse? Pakai collapse juga. Coba langsung di search, itu bawahnya kan ada. Intinya nanti kita akan menambahkan si anggur ini ke depan list ini ya teman-teman. Seperti kayak di append tadi. Oke, kita menambahkan si manggis ini di belakang item list ini. Bisa. Gimana teman-teman yang di rumah, ada yang bisa? Tetap nggak bisa. Masih. Tidak bisa ya? Harusnya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia akan menambahkan anggur di depan item itu. Oke, sambil cari kita lanjut ya teman-teman untuk yang prevent ini. Sebenarnya ini prevent atau prevent gitu ya. Kalau di kita cari dia itu prevent ya teman-teman. Nah, kemudian ada insert. Nah, insert ini yaitu menambahkan di mana aja yang kita inginkan nih. Ya, ini yang dua ini adalah index. Kemudian yang duren ini adalah item yang ingin kita tambahkan seperti itu. Kok masih penasaran sama yang ini? Untuk yang untuk sintak insert ini teman-teman udah paham?
Oke, sama seperti ini, cuma kalau prepend dan append kan kita menambahkan di awal dan di akhir. Nah, kalau insert ini kita menambahkan sesuai keinginan kita. Udah bisa, teman-teman? Udah, dia menambahkan di bagian mana? Setelah anggur. Oke, jadi 0, 1, kemudian 2-nya diganti dengan manggis. Jadi di sini dia akan menambahkan di setelah anggur, di antara anggur dan mangga. Nah, ini untuk menghapus item di dalam list itu sendiri. Kita bisa menggunakan del. Di sini kita menggunakan delete ya, del. Dia ini akan menghapus item yang mana? Kalau kita hitung dari indeksnya itu kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Jadi dia akan menghapus yang belajar sulap. Oke. Kita coba. Oh ya. Dia akan menghapus belajar sulap ya. Jadi kita menggunakan sintak del. Coba teman-teman buat list yang berupa nim teman-teman. Kan dipisahkan dengan tanda koma, kemudian dihapus item kelima. Yang di rumah gimana? Mana udah?
Ya, teman-teman yang di rumah udah belum? Masih ngetik, Kak. Oke. Udah, Mas. Kita hapus item yang kelima ya. Udah di sini? Gimana hasilnya? Si Hilmi udah? Gimana hasilnya? Kok error? Iya, item kelima. Jadi yang nggak hapus angka berapa? Angka berapa yang nggak hapus? 1. Ya kalian 21 0 0 0 gitu ya? 1 0 0 21 0 0 0. Jadi yang kehapus 1. Oke. Jadi angka 1 semua yang kehapus ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk menghapus item udah paham ya? Masih cukup mudah. Nah, untuk menghapus item itu tidak hanya menggunakan perintah del, kita juga bisa menggunakan perintah remove. Nah, seperti ini. Kalian tinggal copy aja yang tadi, name kalian, kemudian si variable dot remove, kemudian yang mana nih yang mau kalian remove. Oke, udah ya. Untuk menghapus item kita bisa menggunakan dua perintah, yaitu del dan remove. Nah, kemudian ini untuk memotong list, kita menggunakan perintah print warna, kemudian warna ini sebagai variabel ya, kemudian dalam kurung 1.25. Nah, jadi intinya kita akan mengambil dari indeks 1 sampai indeks 5 gitu. Gimana? Paham? Oke, udah selesai sih materi kita. Nanti kita bahas tugas Pak In aja ya. Pak Iwan. Mutiara Utami tadi ada nggak? Hadir, Kak. Selvi Francisca? Firanti Nasrun? Hadir, Kak. Oke. Gimana?
Udah belum? Yang ini untuk yang memotong item dalam list. Cukup mudah sih ini. Jadi dia ngambil dari indeks ke 1 sampai 5 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, maaf, sampai ke 4. Jadi dia ngambil sebelum sampai indeks ke 5. Gimana nih? Yang di rumah ada yang error? Untuk saat ini nggak ada, Bang. Oke, jadi materi kita cuma ini sih. Cuma menambahkan list, memotong list, kemudian memotong dari yang kita inginkan, indeks yang kita inginkan, kemudian menambahkan, mengurangi seperti itu. Jadi selesai sih materi kita yang ini. Untuk pertemuan besok kita bakal membahas string ya. Sampai sini ada yang kurang paham terkait list ini? Simple sih, lebih simple ya. Gimana? Kita lanjut ke bahas tugas dari Pak ini. Yang tadi gimana, Kak? Yang prepend itu, Kak? Oh ya, yang prepend ini ya. Seharusnya dia menambahkan di awal item ini, cuma kok error semua gitu. Coba nanti kita cari untuk yang item, yang prepend ya. Karena untuk semua contoh juga menggunakan prepend tapi tidak bisa gitu ya. Oke, untuk yang sebenarnya prepend itu juga bisa kita akali gitu ya menggunakan insert tadi. Kalau prepend kan menambahkan item di awal ini ya, item yang ingin kita tambahkan. Kita seperti ini, tinggal kita akali dengan insert sih. Paham ya? Siapa tadi? Sampai sini paham? Masih mudah sih ini. Cuma menambahkan, mengurangkan, kemudian memotong si list itu sendiri. Untuk yang tugas Pak, itu dikumpul kapan? Pak Iwan? Jam? Oke, untuk yang ini udah ya? Untuk yang array. Buat program untuk menginput 5 akun. Ini sama aja sih kayak tadi, membuat program untuk menginput 5 akun kan. Ini akun 1, akun 2. Jadi saldo buatlah program untuk menginput
Nah, kita bahas nomor 2 aja ya. Nomor 1 kayak sama seperti tadi, kita nginput satu-satu. Jadi kita kasih nama variabelnya dulu di sini. Kemudian kita input nih saldonya satu-satu. Kayak gitu. Gimana? Nah, untuk yang nomor 2 ini dia pakai array ya. Buat program untuk menginput array berikut. Nah, dia menggunakan seperti ini. Ini kan dia berubah jadi kayak matriks gitu ya. Seperti ini. Coba di detek. Enggak usah. Ini. Kalau array tadi kan dipisahkan dengan kurung siku ya. Kita menggunakan kurung siku di sini. Nah, nilainya itu ada 77, kemudian ada 68, 86, 73. Nah, di sini kan satu ini ya, satu mahasiswa mungkin di sini. Nah, ini kita menggunakan ini satu kelompok ya, 77, 68, 86, 73 itu satu kelompok. Kemudian ini juga satu kelompok. Nah, kemudian ada lagi yang kelompok ketiga gitu. Jadi kita pisahkan dengan kurung siku kayak gitu. Nah, kita pertama membuat kelompok pertama nih. Item pertama nih ada. Nah, di sini ada, ini ibaratnya kita indeks pertama ya yang ini. Ini satu deret ini, satu baris ini. Nah, itu indeks pertama yang ini. Oke. Kemudian kita buat nih indeks kedua atau indeks satunya. 96,87. Apa? Oh ya. Nah, dia akan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan yang diminta dia harus outputnya seperti ini ya. Nggak ada kurung sikunya gitu ya di antara nilai-nilai ini. Jadi teman-teman kan udah belajar for gitu ya, perulangan for gitu. Nah, kita menggunakan for untuk membuat agar array-nya hilang atau himpunannya itu hilang array. Nah, kita gunakan nih untuk A di dalam nilai ini, nilai kan ada ini. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya. Berarti ada 3 ya. Untuk A ini yang di dalam nilai itu berarti ada indeks 1, 2 dan 3 gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalamnya. Nah, untuk kita panggil lagi nih. Kita panggil lagi di dalam si indeksnya ini. B in A gitu. Sampai sini paham nggak untuk yang ini? Jadi kita panggil ya. Untuk A ini yang berada di dalam nilai. Nah, nilai kan udah diketahui kan ada 3 indeks nih, dari indeks 0,
1, 2 gitu. Kemudian kita panggil lagi nih untuk B. Nah, yang B ini kita definisikan B di dalam nilai A. Jadi B ini nanti ada di dalam nilai A. Nah, untuk nilai A kan yang ini kan 1, 2. Jadi B ini nilai-nilai yang ada di dalam ini. Di dalam item yang dalamnya ini ya. Paham nggak? Untuk yang awal ini tadi paham nggak? Oke, kita ulangi ya. Untuk A ini kita definisikan A ya. A ini berada di dalam nilai gitu. Nah, sedangkan nilai itu kan variabel kan yang isinya semua ini. Ini nilai ini. Oke. Kemudian dia definisi ini A yang berada di dalam nilai. Berarti A-nya tuh ini. Nih, ini A. Nih A-nya sampai sini nih. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu. Nah, kemudian kita panggil lagi for B untuk B ini di dalam A. Nah, yang A tadi mana? Ini kan A, ini A. Jadi B ini di dalam A. Jadi yang ini nih B nih. Ini B gitu. Paham nggak? Oke. Kemudian kita print B. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Array-nya akan hilang. Sampai sini paham ya? Nah, untuk menambahkan grid line. Nah, ini mungkin teman-teman bisa search lebih jauh. Karena ini tugas dari Pak Iwan ya. Kita tidak bisa membantu lebih jauh. Untuk menghilangkan himpunannya aja seperti ini. Udah dalam bentuk baris dan kolom gitu ya. Paham kan yang ini? Yang kita menggunakan for ini? Kemarin kan udah belajar for ya? Terulang. Nah, sini paham nggak? Paham, Kak. Oke. Udah sih materi untuk tugasnya ini aja ya. Gimana? Sih cukup materi kita cuma ini aja ya. Cuma list sama array. Nanti dari teman-teman yang mengetik ini kirimkan filenya ya nanti saya kirim linknya di grup. Kan ini udah diketik ya dari awal tadi. Maaf, Kak. Dalam bentuk PDF ya, Kak? PDF boleh, PNG boleh. Baik, Kak. Pembahasan tugasnya Pak Iwan juga dilampirkan juga, Kak? Gimana? Yang barusan, yang pembahasan yang Pak Iwan itu juga dilampirkan juga apa Itu tidak nggak usah? Itu nggak usah. Yang ini nggak usah ya. Cuma sampai ini memotong list saja.
Ada yang masih bingung untuk terkait list ini? Di sini kita cuma membahas mengganti list, menambahkan, mengurangi. Ya, seperti itu. Kayaknya lebih simpel daripada materi-materi yang kemarin ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Yang di rumah gimana? Selfie Francisca tadi ada nggak? Selfie Francisca. Nggak ada. Ini kalian kenal sama Selfie Francisca nggak? Kenal ya? Kenal, Kak. Udah paham ya terkait tugasnya tadi? Nomor 1 ya. Kalau dibahas semua. Sebenarnya tugas dari Pak Iwan ya, aku nggak berani ngotak-ngatik. Itu nomor 1-nya sama, ini kan untuk buatlah sebuah program untuk menginput 5. Nah, kalau untuk menginput kan kita bisa. Ini array dimensi 1 sama aja kayak tadi. Nah, kalau yang ini array dimensi 2 nih. Nah, dimensi 1 tuh ya kayak gini aja. Nah, ini dimensi 1 nih. Nah, kayak gini nih, dimensi 1 kayak gitu. Paham nggak? Kalian tinggal masukin nilainya. Gini, ini berapa nih saldo nih? 24,98,3 kayak tadi. Paham nggak? Tinggal masukin nih saldo. Ya kalian bikin variabel saldo sama dengan gitu. Paham kan? Kayak gitu. Ini 1 dimensi, terus yang ini 2 dimensi gitu. Paham kan? Tuh, nomor akun ditentukan sesuai nomor indeks. Jadi sebelum saldo ini kan indeksnya dimulai dari 0. Nah, kalian harus mengganti indeks ini jadi 1 gitu. Yang akun ini 0 gitu. Paham nggak? Kan indeks tuh di Python kita mulai dari 0. Nah, kita di sini saldo ini ya ini kan 1. Di sini dia dimintanya 1 kan. Nah, berarti kalian harus n-1 gitu. Dikurangi 1 gitu loh. Biar dia masuk ke 0. Nolnya masuk ke 1 gitu. Paham nggak? Apa perlu dipraktikkan? Jangan deh kayaknya. Nah, kalau tipe yang digunakan adalah double bisa menampung pecahan dan angka minus ini biasanya kalian deklarasikan dulu. Kayak tadi dideklarasikan diumumkan lah kalau ini nih si bisa menggunakan si integer atau si string kayak gitu. Misalnya kayak ini tadi loh. Nah, ini pendeklarasian gitu. Apa sih? Intinya ini satu dimensi. Pertama kalian buat variabel saldo, kemudian sama dengan kurung siku 24,98, kalau di sini titik ya, kalau di komputasi titik ya, jangan koma. Kemudian koma 345.64,00 gitu.
Nah, ini kan tipenya string kan. Kalau yang koma itu string atau integer? Float. Float. Nah, itu kalian harus deklarasikan bahwa itu float gitu. Tahu nggak? Oke. Jika saldo yang diinput lebih besar daripada 0, dianggap saldo deposit. Jika saldo yang paling 0. Daftar akun dengan saldo 0. Daftar akun dengan saldo 0 ini kan kalian bisa panggil nih. Yang ketiga, daftar akun dengan saldo debit. Nah, yang saldo debit nih kalian bikin nih. Kalau dia lebih dari deposit akun dengan saldo debit. Withdraw. Masih debit. Untuk ini tinggal panggil-panggil aja sih dari data yang diinput. Nih, bisa kalian panggil kan mana yang 0, kemudian mana yang debit, kredit. Nah, kemudian rata-rata saldo keseluruhan ini kan ada berapa nih? Kalian jumlahkan kemudian di rata-ratakan. Bisa nggak? Kita tuliskan di sini di marah Pak Iwan. Bisa ya nomor 1. Pertama satu dimensi itu yang kayak tadi. Definisikan